memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini
hadirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum Ustaz. Salam Beri. Minta izin waktunya sebentar. Ini ada tugas dari pendidikan guru penggerak tentang pengambilan keputusan. Di sini saya mau bertanya kepada Ustadz tentang bagaimana langkah-langkah yang akan Ustadz ambil dalam pengambilan keputusan. Iya, boleh. Selama ini langsung aja ya Ustadz ya. Iya, boleh, Oke. Beri. Selama ini bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi apakah kasus-kasus itu dilema etika atau rujukan moral? Oke, Beri, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan, ini dilema etika dan dilema moral ya Beri ya. Iya. Ini pertanyaan yang luar biasa beratnya sebenarnya Beri. Terlebih kita mengambil keputusan ini berkaitan dengan etika, terlebih kita berhubungan dengan banyak orang. Tidak hanya berhubungan dengan guru-guru dan juga kita berhubungan dengan orang tua juga. Terkait dengan etika ini, otomatis kan kita akan berimbas banyak kepada orang lain. Terlebih kita berada di lingkup pendidikan yang mana setiap apa yang kita putuskan itu akan berdampak panjang, baik itu untuk lembaga ataupun untuk masyarakat. Iya. Nah, terus selama ini bagaimana Ustadz dalam menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang terdapat benturan dua kepentingan, itu bagaimana Ustadz mengambil tindakannya? Biasanya kalau ada kasus-kasus yang terlibat dua kelompok atau dua individu gitu kan, atau dua organisasi, biasanya kita akan berdiskusi biasanya. Di sekolah kita biasanya ada tim-tim kecil, ada kelompok-kelompok yang akan kita ajak diskusi, baik itu yayasan, baik itu dari unsur pimpinan. Makanya ketika ada suatu permasalahan terkait itu dilema etika, biasanya kita akan berdiskusi dengan pihak yayasan dan pihak pimpinan. Berarti itu langkah-langkah atau prosedur yang Ustadz ambil ya Ustadz ya. Kemudian selanjutnya kira-kira hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terkait apa yang efektifnya ya Bibi. Terkait dilema etika ini kan kita mesti kaji dahulu, di sisi mana yang mesti kita dalami. Biasanya setiap permasalahan yang masuk, kita akan mendalami dahulu, menggali informasi dari orang-orang terdekat, menggali informasi dari sahabat karibnya, apa sebenarnya yang terjadi. Informasi-informasi yang kita dapat itu yang kita olah, lalu itu yang kita dalami. Nah, dari sana kita bisa mengambil sebuah keputusan. Apakah ini keputusannya akan berdampak ke yang lain atau tidak. Jadi kita mengambil keputusan dari telaah itu. Oke, Ustaz. Terus tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika apa sih? Ini tantangan ini, Masya Allah. Iya. Ya. Kalau berbicara tantangan ini kita berbicara ini rasa sosial kita. Kalau etika ini kan sosial kita yang ditanya. Iya. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan ini agak berat. Nah, kenapa dikatakan agak berat? Terkadang kita misalkan contohnya seorang guru yang sudah memiliki anak 3, namun beliau di instansi kita ada permasalahan gitu. Dan permasalahan ini agak berat, sehingga dengan permasalahan agak berat ini kita dari pimpinan dan dari yayasan mungkin akan mengambil sebuah keputusan agak berat untuk guru ini gitu. Sehingga ketika kita mengambil keputusan agak berat, kita mempertimbangkan juga ini anaknya 3 orang mau kasih makan ini bagaimana nanti makannya gitu ya. Di sana mungkin beratnya Wiri gitu ya. Iya Ustaz. Terus untuk menyelesaikan masalah ini ada nggak waktu khusus atau tata kelola Ustaz? Biasanya Wiri ya. Ketika permasalahan masuk, ini kan kita tidak berbicara waktu. Iya. Terkadang masuk awal minggu, kadang masuk awal bulan. Kita kan nggak tahu permasalahan ini kapan Allah takdirkan, kita tahu. Pada Allah kan permasalahan ini kan berbeda-beda waktu. Iya, Terkadang ya yang namanya masalah kita wallahu alam kan. Iya. Ini kan termasuk ujian juga ya Allah, termasuk cobaan juga di teman-teman kita. Masya Allah. Kemudian Ustaz selanjutnya ada nggak seseorang atau
faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ustadz dalam pengambilan keputusan? Oke. Ini seperti yang kita sampaikan di awal. Jadi kalau seandainya kita di sekolah ini, terutama di CPSW Kembuh ya Bu ya, kita kan berada di bawah lingkup yayasan. Yes. Lingkup yayasan otomatis bagaimanapun keputusan yang akan kita ambil, bagaimanapun keputusan yang akan kita keluarkan, otomatis kita akan bawa ke rapat pimpinan, diskusi dengan yayasan, dengan hasil keputusan yayasan tersebut itu yang akan kita sampaikan. Oke. Terus pembelajaran apa yang bisa Ustadz petik dari pengalaman Ustadz selama ini dalam pengambilan keputusan? Dikatakan pelajaran ini sangat banyak ya. Terutama pelajaran yang bisa kita ambil, kita kan melihat sejauh mana kawan-kawan ini, kita melihat sejauh mana kita merasakan ada di posisi kawan-kawan tersebut. Dengan kita ada di posisi kawan-kawan tersebut, kita tahu, wah ternyata kalau seperti ini orangnya, harusnya kita belajarnya seperti ini. Kalau ini permasalahannya, harusnya dari awal-awal kita harus wanti-wanti dahulu nih, ini jangan sampai terjadi permasalahan seperti ini. Jadi kalau pembelajaran sangat luar biasa gitu. Terkait dengan permasalahan, setiap permasalahan yang ada pasti ada solusi, pasti ada jalan keluarnya. Di balik jalan keluar, disitulah pembelajaran yang banyak. Oke, baik Ustadz, terima kasih. Sudah 8 pertanyaan ini yang Ustadz jawab. Alhamdulillah saya sudah menemukan titik temunya bagaimana Ustadz dalam mengambil keputusan untuk permasalahan-permasalahan di dilema etika dan rujukan moral ini. Terima kasih untuk waktunya Ustadz. Doakan sukses dalam guru penggerak. Iya, semoga sukses dan bisa menjadi seorang guru penggerak yang sejati ya. Oke. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Zatiti. Ibu minta izin waktunya sebentar. Ini terkait dengan tugas guru penggerak tentang pengambilan keputusan. Kebetulan nih di bidang Zatiti ini terkait keuangan ya, pasti banyak nih putusan-putusan yang akan diambil. Yang pertama mau menanya nih, gimana cara Zatiti mengidentifikasi antara kasus yang merupakan itu dilema etika atau rujukan moral? Baik, jadi kalau di keuangan yang lebih banyak terjadi itu dilema etika barangkali ya Bu. Kalau rujukan moral mungkin kita karena sesuai dengan aturan yang ada, mungkin kasus-kasus seperti itu jarang gitu. Terus untuk selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang ibaratnya ada terjadi benturan dua kepentingan maksudnya begini Bu, antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok, itu bagaimana Ibu mengambil keputusan? Kalau keputusan kita, karena kita di bawah lembaga Ibu ya, tentu kita mengedepankan kepentingan kelompok dahulu, dan jika itu berbenturan dengan kepentingan pribadi. Iya, langkah-langkah atau prosedur yang diambil dalam pengambilan keputusan gimana? Biasanya dalam mengambil keputusan yang sifatnya kecil yang bisa saya putuskan sendiri, itu biasanya saya ambil keputusan sendiri. Tetapi banyak hal itu yang harus dibicarakan dulu bersama kawan-kawan pimpinan yang lain, karena kita yayasan tentu ada pimpinan-pimpinan yang bisa mengambil keputusan. Terus selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika gimana? Yang paling efektif memang dibicarakan bersama, karena memang hal ini cukup rumit sebenarnya. Nah, itu makanya tidak bisa diputuskan sendiri, biasanya kita bicarakan dulu. Tantangan yang selama ini Ibu yang pernah Ibu alami dalam pengambilan keputusan? Tantangan sebenarnya lebih ke rasa kasihan, karena memang kita merasakan juga gitu kan, kita harus meminta seseorang misalnya sementara dia juga punya keluarga, juga punya anak yang harus dia biayai misalnya, sementara yang bersangkutan itu melakukan kesalahan yang kita nilai fatal gitu. Nah itu dilemanya di situ. Dilemanya. Iya. Selama ini apakah ada jadwal tertentu atau tata kala Ibu dalam menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan? Kalau terkait dengan masalah-masalah ini biasanya tidak ya, karena memang untuk permasalahan kan insidentil gitu kan, tidak bisa kita duga kapan datangnya masalah itu. Jadi ketika ada masalah saat itulah biasanya kita selesaikan.
Kemudian ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah ibu dalam mengambil keputusan? Yang mempermudah ya tentu kawan-kawan pimpinan, kemudian juga karena kita di yayasan ada struktur tertentu, kepada pimpinan kita juga pimpinan-pimpinan di atas saya yang juga sangat membantu. Oke. Dari semua yang telah ibu sampaikan, itu pembelajaran apa yang bisa ibu ambil dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan? Pembelajarannya selama ini. Pembelajarannya Gimana rasain tadi? ya. Jadi kalau untuk pembelajaran barangkali kita di situ kadang banyak pelajarannya itu mempertimbangkan hal baik dan buruk, pantas dan tidaknya dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan hajat hidup orang, barangkali itu juga menjadi pelajaran untuk kita gitu. Dan itu mungkin jadi pelajaran juga kepada rekan-rekan yang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, seperti itu. Masya Allah. Terima kasih ya Zaya, udah dapat nih inti dari yang mau saya ambil dari wawancara kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Minta doanya sukses dalam program Guru Penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.